Oke, jadi ya mungkin balik lagi ya ke bahasan kita awal tadi ngomongin THR terus ngomong kondisi setelah pandemi akhirnya kita bisa mudik, teman-teman tetap balik lagi jangan terlalu boros karena waktu kita bahas tadi di awal-awal kan memang ya apa namanya, kalau misalkan pengen jangka panjangnya itu teman-teman hidupnya lebih baik ya ibaratnya kayak gitu, ya mau nggak mau harus belajar dari sekarang, mulai menabung, mulai berinvestasi juga karena memang kita hari ini melakukan live sekarang itu ya salah satunya tujuannya memang buat pengenalan lah ibaratnya itu kayak kenalan dulu deh dengan cara menabung yang baik dan benar tuh gimana cara berinvestasi yang bagus itu bagaimana karena memang paling gampang supaya kita bisa tahu cara untuk berinvestasi ya terjun langsung karena memang kalau misalkan dari kita Trimegah Sekuritas menyediakan platform berinvestasi aplikasi yang bernama di mana di situ teman-teman bisa langsung nih berinvestasi langsung berinvestasi langsung nggak cuma di saham aja tapi bisa di reksadana dan juga obligasi. Menariknya diterima ini terutama buat misalkan followers Agung nih kan ibu-ibu atau bunda-bunda yang mungkin sangat awam dan sangat ya bisa dikatakan nggak tahu nih kalau misalkan investasi itu apa sih, aku harus apa, bedanya apa. Nah, diterima ini menarik adalah uh, kita memberikan bisa dikatakan kayak apa ya, kayak itu kan memberikan info, memberikan arahan terutama buat teman-teman yang masih awam banget tentang investasi di dunia pasar modal. Jadi misalkan nih teman-teman daftar di download aplikasi Terima terus daftar buka rekening, nanti ketika buka rekening itu ada pilihannya nih, teman-teman bisa misalkan nggak tahu ya harus beli saham apa di Terima itu direkomendasi bahwa oh hari ini saham yang bagus adalah ini, dikasih kenapa ini. Jadi teman-teman awam itu bisa tahu nih harus berinvestasi di mana karena kan kita kalau misalkan di beberapa kita belakang investasi bodong kan kita nggak tahu nih duit terus kita diem aja nggak tahu apa, tiba-tiba uang naik atau tiba-tiba uang hilang gitu. Nah, yang membedakan nih investasi bodong dan beneran adalah intinya kita itu harus tahu kita berinvestasi itu investasi mana. Ibarat teman nih nabung, nabung itu harus tahu ditabung mana, apakah tabung di bawah kasur, tabung di celengan, ditabung di bank, harus tahu nih tempatnya tuh di mana dulu. Jadi kan kalau udah tahu oh kalau misalkan ditabung di bawah kasur ya nggak bakal naik duitnya karena ya di dalam kasur. Celengan juga sama, kalau misalkan di bank, oh di bank kan ada pilihannya nih, ada deposito dengan bunga sekian. Investasi juga sama. Jadi teman-teman kalau misalkan belajar investasi, mau ngerti investasi yang benar dan mana yang bodong ya dalam tanda kutip yang nggak jelas, itu teman harus bisa membedakan. Kalau yang beneran itu pasti dikasih tahu. Kalau misalkan beli saham, misalkan saya mau beli bank BCA, ada alasan kenapa kita harus memilih, kenapa saham itu naik dan kenapa itu turun. Sedangkan kalau investasi bodong biasanya cuma kasih iming-iming kalian kalau untung segini loh dalam kurun waktu 1 tahun, 1 bulan atau 3 bulan tanpa dikasih alasannya. Kita di mana, kita investasi apa, cuman gambaran bahasa yang sulit lah supaya kita kayaknya malas mikir, ya udah deh ngikut aja. Sedangkan kalau investasi yang beneran itu pasti diajarin dari awal, step by step itu bagaimana, risikonya itu apa. Jadi nggak cuma mikirin tentang keuntungannya aja, tapi investasi itu pasti akan ada risiko. Nggak cuma di pasar modal aja, bahkan misalkan emas, itu kan ada kemungkinan harga emas turun. Investasi di properti, ada kemungkinan kalau misalnya kita beli properti, propertinya nggak laku walaupun harganya mahal. Itu kan juga masuk risiko. Dan investasi modal pun juga sama, semuanya itu ada risikonya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang investasi, jangan cuma pikirin untungnya aja, tapi juga pikirin kira-kira risikonya itu bakal seperti apa. Nah ini yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu apa ya, sebagai salah satu step awal buat teman-teman biar tahu kalau misalkan investasi itu oh gini loh caranya, kalau misalkan mau masuk di saham ini oh gini loh risikonya walaupun ada potensi keuntungan sekian gitu. Mungkin itu sedikit yang bisa kita bahas. Kita gimana kalau masuk ke sesi Q&A nih Kak Agung, boleh nggak? Oke, boleh. Tapi Kak Daru aku mau nambahin dikit, boleh ya? Boleh Ya.
ngasih sedikit pencerahan aja nih ya sama bunda-bunda ya. Jadi begini ya, yang paling pertama, investasi itu kan ada banyak macamnya ya, bunda-bunda ya. Seperti tadi yang udah dijelaskan, yang namanya beli beli kalung emas juga itu kan investasi kita ya kan, beli kalung emas atau beli sawah di kampung ya kan. Nah, kalau untuk investasi, investasi yang macam terima ini yang paling harus harus jadi masuk ke logikanya bunda-bunda tuh, yang paling penting tuh satu ya, kagak ada dapat duit banyak yang instan ya kan. Jangan macem pesugihan ya kan, kagak ada tuh yang namanya duit instan. Ada yang nawarin investasi ini bisa jadi berkali-kali lipat nih dalam sebulan, dalam 3 bulan, dalam setahun. Kagak ada yang namanya begitu ya. Semua tuh pasti ada tahapannya. Allah juga ngasih kita rezeki itu pakai tahapan ya, pakai tahapan, asal kitanya juga mau berusaha terutama ya. Nah, investasi investasi kayak terima ini emang udah yang paling benar. Kenapa? Karena kita tuh jelas gitu, jelas misalnya berinvestasi itu ke perusahaan apa yang ada wujudnya. Jangan sampai nih ketipu sama yang kayak kemarin-kemarin tuh, yang kan kagak jelas tuh. Coba lu tanya, ada yang nawarin investasi gitu, perusahaannya mana gitu, perusahaannya perusahaan apa, bangunannya deh, bangunannya tuh, kantor tuh perusahaan ada di mana kalau gua mau investasi. Belum lagi ngelihat gitu si perusahaannya itu tuh emang oke atau enggak gitu. Kita bisa ngelihatnya perusahaan itu tuh, misalnya kita investasi taruhlah ya di perusahaan makanan gitu ya. Kita pun lihat gitu, pas kita ke minimarket itu lihat, oh emang makanannya laku nih, banyak yang beli, berarti gua punya prospek nih kalau investasi di perusahaan makanan yang ini. Sesimpel itu ya bunda-bunda ya. Kalau misalnya ada yang nawarin lu investasi tapi kagak jelas wujudnya di mana gitu ya kan, kantornya di mana, produk usahanya dia kayak gimana, itu mendingan jangan aja, udah skip ya. Kagak ada yang instan di dunia ini ya bunda-bunda itu ya. Tapi emang kalau investasi di yang kayak begini tuh tidak semenjanjikan yang abal-abal gitu. Menjanjikannya tuh kayak terlalu muluk-muluk. Ini tuh yang menjanjikannya tuh hal yang realistis, yang masuk di akal kayak gitu ya bunda-bunda ya. Jadi jangan mudah tertipu sama investasi yang bodong, yang abal-abal. Udah terima ini kayak begini nih udah paling benar gitu ya kan. Gitu kira-kira Kak Daru. Oke, jadi kita langsung aja nih. Kita pilih 5 pertanyaan karena total ini hampir 60 pertanyaan nih. Wow. Jadi aku pilih 2, kakak pilih 3 apa gimana? Gitu aja kali ya. Boleh, 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 boleh. Oke. Dari siapa dulu nih yang milih pertanyaannya? Yang pertama aku dulu deh. Ya. Oke, ini ada yang tanya dari Bayu Aryarta. Halo Kak, bagaimana cara mengatur keuangan dan menyisihkan THR ala Kak Agung? Gimana nih? Ala Kak Agung ya, bukan ala Mama Bayang atau Mama Bianca nih ya. Menyisihkan THR sebenarnya tadi udah gue bilang juga di awal ya, yang paling penting tuh ketika kita pegang uang THR jangan langsung gelap mata tuh pengen dihabisin kayak kudu banget gitu dihabisin ke THR. Nggak ada yang nyuruh lu dikasih THR tuh buat langsung dihabisin ya. Nah, itu sebagian THR itu justru bisa disisihkan untuk yang udah bekerja, yang udah dapat THR bisa disisihkan dari THR dari kantor. Buat yang belum bekerja, ntar lebaran nih halal lebih halal ya kan, dikasih angpau sama saudara segala macam, nanti itu juga bentuk THR ya kan, bisa disimpan sebagian dan belikan untuk hal yang kita perlukan gitu. Karena gini ya prinsipnya ya bunda-bunda ya, lu harus punya target. Misalnya ya, target tahun 2022 ini aku pengen ganti handphone gitu ya. Simpel banget targetnya. Tapi kita tuh jadi ada target nih. Jadi ada usaha untuk menggapai sesuatu. Jangan hidup tuh terlalu terombang-ambing ngikutin hari ini aja deh. Besok ntar lagi aja gimana besok. Jangan, itu prinsip yang salah banget dalam hidup ya. Tapi kita tuh kudu selalu punya target. Syukur-syukur misalnya yang udah berumah tangga gitu ya, target punya rumah sendiri, target nanti udah punya rumah sendiri, target punya mobil, habis punya mobil punya rumah lagi. Kasih target di dalam hidup lu, jadi lu tuh ada pencapaian. Nah, untuk mencapai targetnya itu, gua nyaranin mendingan investasi atau nabung ketimbang lu pinjem duit di depan atau kredit di depan. Karena kalau kredit di depan kadang kita kelimpungan sendiri gitu, nanti kebanyakan kredit ini kredit itu. Mendingan nabung.
Sama aja kok, bedanya pertama kalau kredit lu kena di awalnya lebih gede ya kan. Kalau lu bayar langsung tunai, lu nggak kena bunga segala macam. Nah sekarang nih ya, bedanya nih, bedanya lu kredit rumah, lu dikasih rumahnya sekarang, lu bayarnya 10 tahun lagi. Nah kalau misalnya lu nabung, lu punya rumahnya entar 10 tahun lagi, tapi rumahnya rumah lu sendiri kayak gitu gitu. Kalau memang bisa disisihkan dulu uangnya, masih bisa diatur segala macam. Toh ujung-ujungnya, tapi kan nanti kalau misalnya beli rumahnya 10 tahun lagi, 10 tahun sekarang gue kudu ngontrak dong. Lah apa bedanya sama lu bayar bunga? Sama aja gitu kan. Bener. Lu bayar bunga juga sama aja sama lu ngontrak, ya kan, tinggal bersabar dikit kayak gitu. Itu cara tips dari gue tuh, sisihkan THR harus perlu dan kasih target di dalam hidup lu gitu. Lebih baik nabung daripada ngutang. Gitu. Oke, berarti bersakit-sakit itu bersenang-senang kemudian berarti ya Kak Agung ya. Bener banget, mendingan kayak begitu. Oke, terus Kak Oke, Agung pilih pertanyaan lagi ya. ya. Oke, coba ya kita pilih pertanyaannya. Nih, kita. Oke, dari Selemha 23 ya. Nama kok Selemha. Kak, bagaimana memperkuat mindset bahwa keinginan tidak sama dengan kebutuhan? Oke. Gimana Gimana nih? tuh? Jawab dari Kak Daru dulu atau dari saya? Dari aku boleh deh. Jadi Ya, kalau aku sih lihatnya memang ini kadang-kadang itu suka ambigu ya. Dalam artian aslinya ini merupakan sebuah keinginan, tapi kita paksakan menjadi sebuah kebutuhan. Contohnya misal, aku udah punya baju, udah bisa aku pakai. Aslinya itu ya udah, aslinya kan aku nggak perlu baju baru, tapi ada baju bagus nih yang baru keluar, misalkan diskon. Jadi yang sebelumnya 500.000 tiba-tiba di diskon tinggal sisa 50.000. Diskonnya gede banget. Jadi kita langsung mikir, ini tuh aslinya bukan keinginan, aku tuh butuh. Jadi mindsetnya itu jadi berubah nih. Kita membohongi diri sendiri dalam artian aslinya kita nggak butuh, tapi kita memaksakan diri kita untuk menjadi butuh. Nah itu yang mungkin bisa diapakan ya, bisa dipelajari dulu buat mengerti diri kita sendiri. Kita beneran butuh apa enggak sih? Intinya yang bisa membedakan butuh sama ingin itu apa sih? Kalau misalkan butuh, kita itu kalau misalkan nggak ada barang itu, kita kesusahan. Kalau misalkan nih, aku ternyata emang nggak punya baju, misalnya nggak ada baju formal misalkan, terus tiba-tiba besok aku ada interview. Karena kalau misalkan nggak ada baju formal, aku kan kalau misalkan mau interview, mau nggak mau, aku harus ada. Jadi kalau misalkan nggak ada, aku yang kesusahan. Nah, kalau misalkan itu, ya berarti nggak apa-apa, kita harus beli baju baru atau baju formal. Tapi sedangkan kalau misalkan aku beli, tapi kalau misalkan nggak beli, ternyata aku nggak merasa kesusahan. Contohnya, aku mau beli baju baru karena harganya diskon. Tapi kalau misalkan ternyata aku nggak beli gimana? Aku kesusahan nggak? Oh ternyata nggak kesusahan kok. Ya udah nggak usah dipaksakan. Nah itu mungkin yang bedakan. Atau misalkan contohnya gini, aku mau makan misalkan aku punya uang 50.000, makan sampai 1 hari. Jadi makan siang 25, makan malam 25. Bisa dipaksain kok 1 hari itu makan 2 kali. Kalau misalkan aku dipaksakan dalam sekali makan aku keluar 10.000, tapi nanti di makan-makannya aku jadi nggak bisa makan. Nah itu kan kita harus bisa bagi nih kira-kira namanya kebutuhannya itu yang mana, keinginan itu yang mana gitu. Jadi jangan terlalu dipaksakan untuk sebuah keinginan dijadikan kebutuhan. Mungkin itu sih dari aku. Kalau dari Kak Agung sendiri gimana nih? Buat bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. nih gua analogikan sama hubungan percintaan ya. Nih, biar lebih paham ini gampang nih bunda-bunda ya. Nih misal nih suami udah punya istri gitu ya kan. Terus tiba-tiba lihat cewek lain nih yang lebih cakep ya. Nah, istilahnya istri ini tuh kebutuhan ya. Cewek cakep yang lain itu cuma keinginan. Nah, ujung-ujungnya ketika lu suami
kira-kira menurut lu sebagai suami gitu ya, lu kan milih istri lu tuh berarti udah memenuhi standar-standar kebutuhan lu gitu ya, bisa ngurus anak, bisa ngurus rumah tangga, bisa masak dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah jangan sampai terbuai sama cewek lain yang seolah-olah wah itu mah pasti lebih bisa masak, lebih bisa ngurus rumah tangga. Kata siapa? Kan itu lu masih cuma ngelihat selintas, lu cuma kenal-kenalan dikit doang, belum sampai dijadiin istri. Sementara istri yang di rumah udah jelas-jelas nih bisa memenuhi segala macam kebutuhan lu kayak gitu. Jadi yang namanya godaan istilahnya jangan sampai terbuai keinginan layaknya pelakor gitu. Jadi keinginan tuh udah layak pelakor nih. Sementara kebutuhan kita yang kita butuhkan tuh adalah yang emang udah cocok sama kita. Sama aja sekiranya lu beli baju lah gitu, sama yang tadi Kak Daru udah bilang ya, lu beli baju gitu. Kalau udah ada baju yang menurut lu udah bagus, udah oke gitu ya, dan masih baru juga, belum ada masalah, nggak perlu lah lu jalan-jalan ke mall terbuai pengen beli baju yang lain kayak gitu, yang menurut, apalagi yang lainnya tuh yang masih semodelan juga gitu sama baju yang udah lu punya di rumah gitu. Beda warna gitu. doang. Beda warna doang gitu ya kan. Kalau sekiranya yang di rumah, baju lu yang di rumah udah cukup pantas lu pakai, nggak ada masalah sama sekali kayak gitu, ya nggak perlu lah lu lain kayak gitu ya, gitu kira-kira. Oh. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi, aku mau coba cari ya, berarti apa ya? Siapa Nah, lagi ini nih, dari ut.u. Bagaimana caranya agar konten kita diminati oleh banyak orang dan bermanfaat bagi orang lain? Nah, ini cukup menarik nih, karena memang kan kebanyakan satu konten dari konten kreator dan konten kreator yang lain itu kan mirip. Gimana Kak Agung bisa membuat konten berbeda loh dengan konten orang itu, walaupun isinya pembahasannya sama gitu. Mana Kak? Yang paling pertama tuh kita kudu punya identitas diri kita. Itu yang paling penting gitu ya. Identitas diri kita kudu jelas ya. Jangan ngikut-ngikut yang udah ada gitu ya. Kayak apalah, kayak lagi trending nih konten kreator ngomel-ngomel Judas gitu ya kan. Semua pengen ikutan ngomel-ngomel Judas, tapi kontennya sendiri kagak ada gitu. Cuma ngikut-ngikut doang aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari awal tuh tentuin segmen lu tuh udah kudu jelas. Lu mau konten lu tuh ditonton sama siapa gitu. Kalau gue, konten gue udah jelas nih dari awal, gue tujukan emang buat kebanyakan buat bunda-bunda atau ayah-ayah, atau ayah-ayah yang kebunda-bundaan gitu ya kan. Konten kita tuh udah kudu jelas, kita bikin konten buat siapa yang mau nonton. Janganlah hari ini kita bikin konten buat bunda-bunda, besoknya kita bikin konten buat bocil, besoknya, karena di yang namanya sosial media itu ada yang namanya algoritma ya. Algoritma ini yang bakal nyocokin nih, ngelempar konten kita buat siapa gitu. Kalau nanti jangan sampai sih sosial medianya, si platformnya sendiri bingung gitu. Sekarang ngelemparin lu ke bocil, besok ngelemparin lu ke om-om, besok ngelemparin lu ke bunda-bunda. Akhirnya pas lu bikin konten tentang bunda-bunda yang nonton bocil, yang bocil nggak bisa relate dong, nggak tertarik dong, nggak minat dong sama konten lu kayak gitu. Dan yang paling penting, setiap konten itu harus selalu relate. Itu yang pertama, relate. Selalu pikirin gitu, kira-kira dari konten gue ini orang-orang pengen nge-share nggak? Orang-orang pengen komen nggak? Itu karena kudu relate gitu. Kalau lu misalnya bikin konten penonton lu tuh orang yang doyan masak, tapi lu bikin kontennya 7 fakta luar angkasa, ya kan? Nah kan kagak nyambung gitu, kagak relate gitu ya.